Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soli Amalia Rahmadani dengan NIM 71230075. Kelas 3B Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit video tentang pengenalan interaksi manusia dan komputer untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang diampu oleh dosen Bapak Heru Kurniawan MKom. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai penjelasannya. Jadi pertama kita mulai dengan pengenalan IMK. Pada tahun 1970, mulai dikenal istilah antarmuka pengguna atau user interface, yang juga dikenal dengan istilah man-machine interface atau MMI, dan mulai menjadi topik perhatian bagi peneliti dan perancangan sistem. Perusahaan komputer mulai memikirkan aspek fisik dari antarmuka pengguna sebagai faktor penentu keberhasilan dalam pemasaran produknya. Istilah Human Computer Interaction atau HCI mulai muncul pertengahan tahun 1980-an sebagai bidang studi yang baru. Istilah HCI mengisyaratkan bahwa bidang studi ini mempunyai fokus yang lebih luas, tidak hanya sekedar perencanaan antarmuka secara fisik. Kemudian kita lanjut dengan apa itu IMK. Jadi di sini adalah pengertian dari IMK, yaitu pengertiannya adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan komputer, yang di dalamnya meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi user interface atau antarmuka atau tampilan pengguna, supaya lebih mudah digunakan oleh manusia. Interaksi manusia dengan komputer ialah ilmu yang sangat berkaitan dengan desain implementasi serta evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif yang dapat digunakan oleh manusia dan studi tentang lingkungannya. Ada interaksi dari satu atau lebih manusia dan satu atau lebih dari komputasi mesin. Jadi, berikut ini adalah beberapa contoh aplikasi dari IMK. Yang pertama itu seperti di perkantoran, kendali proses, penerbangan, komunikasi, desain pekerjaan, pendidikan, dan masih banyak lagi contoh penerapan dari aplikasi IMK. Kemudian ada bidang studi yang mempengaruhi perkembangan IMK. Yang pertama itu ada computational linguistic, artificial intelligence atau AI, cognitive science, organizational psychology, sociology, anthropology, ergonomics, mathematics, cognitive psychology, social psychology, dan yang terakhir ada software engineering. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tujuan interaksi manusia dan komputer. Yaitu tujuannya salah satunya itu menghasilkan sistem yang dapat digunakan atau usable, memiliki manfaat atau useful, dan mudah dioperasikan oleh pengguna atau user friendly. Kemudian ada fungsionalitas, yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan. Kemudian ada keamanan, mengetahui bagaimana sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. Kemudian ada efektivitas dan efisiensi, akan berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan pengguna. Kemudian selanjutnya yaitu ada unsur interaksi manusia dan komputer atau IMK. Jadi di sini ada 3 unsur. Yang pertama itu ada manusia, interaksi, dan yang terakhir ada komputer. Jadi untuk manusia, bagaimana manusia menerima dan memproses perintah ke dalam komputer? Manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi, dan hal ini mempunyai implikasi pada desain. Kemudian, untuk interaksi, dengan model interaksi akan membantu untuk memahami apa yang terjadi pada interaksi antar pengguna dan sistem. Model ini akan mengakomodasi apa yang diinginkan oleh user atau pengguna, dan yang akan dilakukan oleh sistem. Kemudian yang terakhir itu adalah komputer. Bagaimana teknologi komputer yang digunakan untuk menerima, memproses, dan menghasilkan output atau luaran yang telah diproses. Sistem komputer terdiri dari berbagai macam elemen yang masing-masingnya memiliki pengaruh terhadap user atau pengguna. Peralatan input,
Untuk penggunaan secara interaktif, memungkinkan user untuk memasukkan teks, gambar, dan memilih objek pada layar. Sedangkan pada peralatan output, untuk pengguna secara interaktif, umum adalah beberapa jenis tampilan layar atau user interface, serta output berupa suara. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan IMK dapat berkembang seperti pada saat sekarang ini. Yang pertama ada faktor rekayasa perangkat lunak, kemudian ada faktor kecerdasan buatan, yang ketiga ada faktor linguistik komputasional, yang ketiga ada faktor multimedia, yang kelima ada faktor sosiologi, yang keenam ada faktor teknik penulisan, yang ketujuh ada faktor matematika, yang kedelapan ada faktor bisnis, yang kesembilan ada faktor manusia, dan yang terakhir atau yang ke-10 ada faktor antarmuka pengguna. Nah, jenis-jenis bahasa pemrograman itu ada 4. Yang pertama itu ada bahasa tingkat rendah atau low level language. Yang kedua ada bahasa tingkat menengah atau middle level language. Yang ketiga ada bahasa tingkat tinggi atau high level language. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada bahasa berorientasi objek atau object oriented language. Nah, di sini ada contoh desain antarmuka pengguna atau user interface pada tampilan awal Pinterest. Jadi, kenapa saya mengambil tampilan awal Pinterest? Karena tampilan awal Pinterest memiliki desain antarmuka yang minimalis, bersih, dan ramah pengguna. Berikut adalah beberapa elemen utama dari desain antarmuka tampilan awal Pinterest yang dapat dijadikan sebagai referensi. Yang pertama itu ada bagian header atau bagian atas, kemudian ada konten utama atau feed, dan kemudian ada sidebar atau yang opsional. Kemudian ada footer atau bagian bawah. Nah, jadi ciri utama desain Pinterest itu didominasi oleh gambar, fokus pada konten visual, gambar berukuran sedang hingga berukuran yang mengisi layar. Kemudian ada warna yang netral, warna dasar putih dengan akses merah khas Pinterest untuk elemen penting. Kemudian yang terakhir itu ada responsif, tampilan yang menyesuaikan untuk desktop, tablet, dan ponsel. Jadi demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan sedikit mengenai interaksi manusia dan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah kata yang saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.